Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Teguh Setiawan dengan dengan NIM 190602041. Di sini saya menjelaskan tugas tentang algoritma genetika mengenai penjadwalan pengiriman barang berdasarkan zona dengan algoritma genetika. Di sini saya membuat analisis atau inisial dari zona dengan 4 minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, dengan adanya patokan 7 supir 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dengan adanya 7 zona. Nah, zona ini, nama-nama zona, kota zona ini saya inisialkan dengan angka 1 sampai 7. Maka akan menghasilkan nominal seperti ini individu pertama, dan nominal seperti ini juga di individu kedua. Saya menggunakan 2 individu dengan jumlah gen adalah 28 gen dari satu individu tersebut. Data yang saya buat ini berfungsi sebagai patokan untuk penjadwalan supir agar dalam satu zona itu tidak dikirim lebih dari 2 supir. Jadi satu zona hanya memaksimalkan 1 supir saja supaya tidak ada tabrakan penjadwalan. Kebetulan saya memakai media Excel untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk membangkitkan random individunya saya juga manual menggunakan Excel. Maka saya acak random seperti ini. Untuk mencari fungsi fitness itu, sebelum kita mencari fungsi fitness, maka kita tentukan dulu terdapat inisial berapa yang double dalam satu individu. Jadi kita carinya per tabel. Per tabel ini tidak ada yang sama tabel kedua, ketiga, dan keempat. Alhasil dalam satu individu pertama, dalam generasi pertama itu ada 2 tabel, 2 angka yang sama. Dalam individu kedua ada 5 nomor yang double. Maka kita simpulkan dalam individu pertama generasi 1 ada 2 nama yang sama. Dalam individu kedua ada 5 nomor yang sama. Dengan rumus fungsi fitness adalah 1 per jumlah kemunculan per individu dikali zona kota. Zona kota tabelnya ini 1 dikali ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Kita pakai rumus seperti Excel, 1 per dibagi ini, maka ini hasilnya adalah seperti ini, 0,667 kalau kita bulatkan. Akan untuk mencari fitness, maka kita jumlahkan juga per tabel ini. Jadi tabel ini kita jumlahkan menghasilkan 0,66 ditambah 0,5 ditambah 0,4 ditambah 0,33 ditambah 0,29 ditambah 2 ditambah 1, maka hasilnya 5,186 kalau kita jumlahkan, kalau kita bulatkan. Maka minggu kedua juga sama, 1 ditambah 0,667 ditambah 0,5 ditambah 0,4 ditambah 0,33 ditambah 0,4 ditambah 2, maka hasilnya adalah 5,3. Minggu ketiga 2 ditambah 0,667 ditambah 0,667 ditambah 0,5 ditambah 0,4 ditambah 0,33 ditambah 0,28, maka hasilnya adalah 4,86. Untuk minggu keempat sama, 0,6 ditambah 0,5 ditambah 0,33 ditambah 0,286 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0,67, maka hasilnya 5,186.
Maka kita sum dengan semua jumlah ini menjadi 20,52381. Ini tabelnya ini saya sebagai patokan untuk rumus. Jadi untuk rumus ini C8N ini, jadi saya patokan untuk rumus, terbantu sekali dengan rumus Excel. Maka hasil perhitungan fitness individu pertama adalah 20,52381. Untuk hasil individu kedua fitnessnya sama kita dengan rumus 1 per jumlah kemunculan. Kebetulan kemunculan ini adalah 5, maka rumusnya adalah 5 dibagi 5 dikali unit kota. Unit kotanya seperti ini, kita inisialkan menjadi 1. Maka menghasilkan setiap deret ini menghasilkan 16,464, 8,798, 13,67, 13,3, dan kita jumlahkan menjadi 52,2619. Kalau kita bulatkan menjadi 52,27. Maka jumlah semua individu adalah jumlahnya, kalau dari rumus ini berarti individu pertama ditambah individu kedua, maka hasilnya adalah 72,79 kalau kita bulatkan. Probabilitasnya mencari probabilitas probabilitas fitness setiap individu dibagi jumlah fitness kedua individu. Maka hasilnya individu pertama 20,52381 ini sama dengan ini. Yang kedua 52, yang ini 52,261. Maka kalau kita jumlahkan pembagian itu, ini dibagi jumlah seluruhnya, maka hasilnya 0,281. Kalau individu kedua, hasil fitness dari individu kedua dibagi jumlah fitness, maka hasilnya 0,718. Nanti ini mempunyai fungsi untuk mencari fitness mana yang terbaik, menentukan untuk optimasi penjadwalan tersebut. Untuk cara kedua adalah ranjangan crossover. Ranjangan crossover menggunakan CR 0.2. Jadi crossover ini adalah perkawinan silang antara masing-masing individu. Jadi individu pertama dan individu kedua. Kebetulan saya menggunakan 2 tabel dari individu pertama, saya kawinkan dengan 2 tabel individu kedua. Kebetulan tabel saya genap, jadi kami memakai 2 tabel tersebut. Ini adalah paren 1 yang hasil dari hasil dari fitness pertama ini, penyesuaian mutasinya paren 1 dan paren 2. Nanti yang ini tabel 1 dan 2 dikalikan dengan tabel 3 dan 4. Begitupun dengan ini tabel 3 dan 4 kita kawinkan silang dengan tabel 1 dan 2 dari individu kedua. Maka kita pakai istilah paren 1 dan paren 2, melakukan kawin silang 2 individu pertama dan 2 individu kedua. Maka hasilnya seperti ini, menghasilkan cil 1 dan cil 2 dari perkawinan paren 1 dan paren kedua. Gunanya untuk penjelasan lebih lanjut, panjang gen tersebut adalah 7 gen menginisialisikan supir dan 4 gen untuk menginisialisikan minggu atau waktunya. Kita kalikan berarti menjadi 28 gen per 1 individu. Jadi setiap individu mempunyai 28 gen. Untuk mutasinya 20% dari total gen, berarti 20/100 dikali total gen 28, maka menghasilkan 5,6. Kita bulatkan menjadi 6. Untuk probabilitas mutasi atau probub sama dengan 0,6. Maka kita bangkitkan. Ini saya hitung seperti ini, 0,256 dengan probabilitasnya. Jika probabilitas kurang dari 0,6 maka hasilnya ya, dan kita mempunyai nilai acak mana yang bisa kita pilih untuk mengacak
hasil mutasi tersebut. Ini saya pilih 13, saya pilih 15, saya pilih 22 dan 26. Maka hasil acaknya seperti ini. Gen ke-13, gen ke-15, gen ke-22 dan gen ke-26. Hasil penyesuaiannya seperti ini. Jadi 5 kita ganti ke 4, 5 kita ganti ke 6. Dengan hasil mutasi paren 2 juga seperti ini, sama dengan indikasi seperti ini. Untuk generasi 2, untuk paren 1 dan paren 2 adalah hasil mutasi dari cil 1 dan cil 2 dari generasi pertama. Maka sama, kita hasilkan seperti ini, menghasilkan nilai menjadi seperti ini. Untuk angka kemunculannya, maka ada 4, 3, 6, dan 5. Ada 4 angka kemunculan. Untuk individu kedua dari generasi kedua, ada 5 kemunculan angka yang double atau angka yang sama. Maka kita hasilkan nilai fitness seperti ini, sama seperti rumus dari generasi pertama. Nilai fitnessnya 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75 ditambah 0,25 ditambah 0,5 menghasilkan nilai fitnessnya 7. Begitupun ini akan kita tambahkan semuanya. 7 ditambah 6,25 ditambah 6,5 ditambah 6,5 sama dengan 26,25. Begitupun dengan individu kedua dari generasi kedua, yaitu 0,2 ditambah 0,4 1,4 ditambah 1 tambah 0,8 ditambah 1 0,4 0,2, maka hasilnya 5. Ini semua akan kita jumlahkan menghasilkan 23 dari total fitness individu kedua generasi kedua. Maka probabilitas generasi kedua adalah 26,25, probabilitas individu kedua dari generasi kedua adalah 23, dan probabilitasnya maka rumusnya sama, fitness dari masing-masing individu dibagi hasil fitness dari penjumlahan 2 individu sama dengan probabilitas 0,532. Untuk probabilitas individu kedua dari generasi kedua sama dengan 23 dibagi 49,25, hasilnya adalah 0,467. Kalau kita bulatkan 0,468. Untuk paren generasi 1 dan generasi kedua, maka hasilnya seperti ini. Generasi ini kita ambil sama seperti rumus pertama, kita ambil dari ini. Begitupun paren kedua, generasi kedua, kita ambil dari ini yang kita acak tadi. Maka sama 13, 15, 22 dan 26 kita tukar kembali ini, maka menghasilkan masih ada kita tukar kembali seperti ini dan digunakan untuk panduan dari generasi ketiga, paren 1 dan paren kedua. Di sini masih ada 4 yang sama, double yang sama, yang di individu kedua juga ada 4 yang sama, dan hasil fitnessnya seperti ini. Sama rumusnya saya taruh di sini untuk mempermudah saya untuk menghitung. Probabilitasnya 28 dibagi jumlahnya 28 di jumlah 29 maka 57,25 sama dengan hasilnya probabilitas pertama dan kedua. Hasil generasi pertama dan kedua, hasil mutasi dari cil 1 dan kedua, dan kita jumlahkan semuanya, kita cari kesimpulan dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, kita simpulkan. Maka dari 3 generasi 1, 2, dan 3 ini kita cari nilai fitness yang paling tinggi untuk menentukan jadwal terbaik dari pengiriman barang tersebut. Maka kita tentukan nilai fitness yang paling tinggi adalah nilai fitness dari generasi pertama, individu kedua generasi pertama, 52 ini. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Ilham Teguh Setiawan, NIM 19060241. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.